Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Bayangkan, sebuah perusahaan yang pernah mendominasi dunia video game, tapi jatuh karena satu keputusan yang diambil terlalu cepat. Itulah kisah Atari, raksasa industri yang bahkan pernah menjadi tempat Steve Jobs memulai karirnya, sebelum mendirikan Apple. Di video ini, kita akan membahas bagaimana Atari bisa jatuh, dan yang lebih penting, apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan mereka. Kita juga akan mengupas pelajaran dari buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman, tentang bagaimana keputusan cepat bisa berbahaya, tetapi di saat lain bisa sangat tepat. Tonton sampai akhir, karena Anda mungkin pernah berada dalam situasi yang sama, tanpa menyadarinya. Chapter 1, Kejayaan dan Kejatuhan Atari. Pada awal 1970-an, Atari adalah pionir di industri video game. Dengan game seperti Pong dan konsol Atari 2600, mereka meraih sukses besar dan mendominasi pasar. Atari menciptakan sejarah dalam dunia gaming, namun, dengan kesuksesan besar, datanglah rasa percaya diri berlebihan. Titik balik terjadi pada tahun 1982, ketika Atari memutuskan untuk merilis game IT secara terburu-buru, menjelang liburan Natal. Pengembangan game ini hanya memakan waktu 5 minggu. Hasilnya, game ini dianggap sangat buruk oleh pemain dan kritikus game, sehingga diperkirakan sekitar lebih dari 60% dari 4 juta salinan game yang tidak terjual, dan akhirnya dikubur di gurun pasir New Mexico. Ini menjadi salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah industri video game. Atari tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga menghancurkan reputasi mereka. Chapter 2, Kesalahan Fatal Atari dan Dampaknya. Keputusan Atari untuk merilis IT dengan tergesa-gesa, tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial besar, tetapi juga menghancurkan reputasi mereka. Lebih dari 2,5 juta salinan game tidak terjual, sehingga menyebabkan Atari mengalami kerugian yang signifikan. Namun, masalahnya tidak hanya berhenti di situ. Kegagalan IT memperlihatkan kepada konsumen dan industri bahwa Atari tidak lagi bisa dipercaya sebagai pemimpin inovasi dalam dunia video game. Reputasi Atari yang dulunya kuat, runtuh dalam sekejap. Lebih jauh lagi, kegagalan ini menjadi salah satu faktor utama dalam video game crash tahun 1983, yang menyebabkan banyak perusahaan game bangkrut. Atari, sebagai pemain utama, tidak hanya mengalami kerugian internal, tetapi juga berkontribusi pada keruntuhan industri game pada saat itu. Chapter 3. Pelajaran dari buku Thinking Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Menurut Daniel Kahneman, dalam buku Thinking Fast and Slow, otak kita bekerja dalam dua sistem ketika membuat keputusan. Sistem satu yang cepat dan intuitif, serta sistem dua yang lebih lambat, dan penuh pertimbangan. Atari terlalu mengandalkan sistem satu saat membuat keputusan cepat ini, tanpa memberi ruang bagi sistem dua untuk menganalisis risiko secara mendalam. Mereka bertindak berdasarkan insting dan tekanan waktu, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Namun, bukan berarti semua keputusan cepat itu salah. Ada kalanya keputusan cepat diperlukan, terutama ketika Anda sudah memiliki informasi yang cukup jelas atau ketika peluang bisa hilang dalam sekejap. Pernahkah Anda berada di situasi yang serupa? Ketika dihadapkan pada tenggat waktu, kita sering tergoda untuk bertindak cepat. Namun, penting untuk mengetahui kapan harus berhenti dan berpikir lebih dalam. Chapter 4. Pelajaran dari Atari. Kisah Atari mengajarkan kita 3 pelajaran penting yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, berhenti sejenak dan berpikir kritis. Keputusan yang tergesa-gesa, seperti yang dilakukan Atari saat merilis IT, seringkali tidak memberi kita cukup waktu untuk menilai risiko dan konsekuensi jangka panjang. Atari terjebak dalam tekanan untuk bertindak cepat dan mengabaikan perencanaan yang matang. Saat Anda dihadapkan pada situasi serupa, ingatlah bahwa meluangkan waktu untuk berpikir lebih dalam bisa menyelamatkan Anda dari kegagalan besar. Kedua, gunakan data dan umpan balik dengan bijak. Atari tidak melakukan pengujian produk yang memadai, dan mereka gagal mendengarkan kebutuhan, serta harapan dari para pemain game. Pengambilan keputusan yang baik, selalu didasarkan pada informasi yang akurat. Sebelum membuat keputusan penting, pastikan Anda memiliki data dan umpan balik yang cukup untuk mendukung langkah tersebut. Ketiga, pikirkan dampak jangka panjang.
Kegagalan Atari bukan hanya menghancurkan satu game, tetapi juga reputasi mereka secara keseluruhan. Setiap keputusan yang Anda buat hari ini, akan berdampak pada masa depan. Apakah keputusan itu hanya memberi manfaat jangka pendek, atau juga bermanfaat dalam jangka panjang? Ini adalah pertanyaan yang harus selalu Anda tanyakan. Chapter 5. Kesimpulan. Kisah Atari mengajarkan kita, bahwa keputusan yang terburu-buru tanpa perencanaan yang matang, bisa berujung pada kegagalan besar. Namun, itu tidak berarti semua keputusan cepat adalah salah. Kuncinya adalah memahami kapan keputusan cepat diperlukan, dan kapan kita perlu meluangkan waktu untuk berpikir lebih dalam. Jadi, sebelum Anda membuat keputusan besar, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah memiliki cukup informasi? Apakah saya sudah mempertimbangkan dampak jangka panjang? Apakah saya terlalu tergesa-gesa? Ingat, kesuksesan tidak datang dari keputusan cepat, tanpa pemikiran yang matang. Kesuksesan sejati datang dari keseimbangan antara mengambil tindakan cepat dan tetap memikirkan dampak jangka panjang. Terima kasih telah menonton video ini di Si Karyawan Pintar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap cerdas.